Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya teman-teman, hari ini kita akan berkisah tentang mukjizat Rasulullah SAW terhadap makanan. Dan ini ada di hadis riwayat Bukhari. Hadisnya sahih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasanya ketika Rasulullah SAW menghadapi perang Khaybar atau perang Khandaq, itu parit ya Rasulullah. Parit ya teman-teman ya. Rasulullah SAW ketika mendengarkan kabar dia akan diserang 10.000 penunggang kuda dari beberapa kalangan kafir Quraisy, kemudian dari Yahudi, Bani Nasir, Qainuqa, Khaybar dan lain sebagainya, banyak 10.000 penunggang kuda. Sedangkan jumlah Rasulullah hanya 1.400 orang saja. Dan 10.000 penunggang kuda ini, kalau sekarang kuda ini satu kuda satu tank ya. Jadi 10.000 ingin membagi-bagi Madinah selesai. Dalam hitungan matematika peperangan ini sudah kalah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah terhimpit dan mengumpulkan seluruh sahabatnya dan berkata, wahai sahabatku, kita akan diserang 10.000 pasukan berkuda dengan kekuatan penuh. Rasulullah minta pendapat dan ada satu sahabat yang berkata, sahabat ini namanya kalau tidak salah Salman Al-Farisi. Beliau adalah orang Persia, beliau pernah menjadi Perdana Menteri Persia dan pernah menjadi kepala keamanan Persia pada saat itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami di Persia terdesak dalam peperangan, kami akan membuat parit Khandaq. Kami akan membuat parit. Dan Rasulullah SAW menerima, singkat cerita ya, Rasulullah SAW menerima masukan itu dan memerintahkan kepada seluruh sahabatnya agar kiranya membangun parit di depan pintu ya, yang berukuran pintu gerbang supaya tidak bisa masuk, dan mengelilingi Madinah yang berukuran 15 meter lebarnya, dalamnya 7 meter. Masing-masing sahabat, 10 orang sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah menggali parit Khandaq itu 10 kali 10 dan tidak boleh meninggalkan galian itu kecuali tanpa seizin Rasulullah SAW. Masya Allah. Pada saat itu, pada proses penggalian teman-teman dimulakan oleh Allah, ada sahabat datang menghadap kepada Rasulullah, 2 orang. Ya Rasulullah, kami dalam kondisi kelaparan. Kemudian dia mengangkat bajunya dan memperlihatkan kepada Rasulullah bahwa ada 2 batu di perutnya, dia ikat supaya ususnya mengecil dan kurang merasakan lapar. Supaya ususnya mengecil, kurang merasakan lapar. Rasulullah pun tidak merespon apa-apa. Rasulullah cuma diam sambil mengangkat bajunya dan memperlihatkan kepada sahabat bahwasanya di dalam perut Rasulullah ada 3 batu. Artinya apa? Kalau kamu lapar, saya lebih lapar. Seperti itu. Pada saat itu, kejadian yang memilukan itu disaksikan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jabir pun meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bisa saya izin sebentar? Silakan wahai Jabir. Jabir pun pulang dan berkata kepada istrinya, wahai istriku, tadi saya menyaksikan sesuatu yang memilukan terhadap Rasulullah SAW. Apa itu wahai suamiku? Rasulullah SAW menceritakan kejadian tadi. Dan Jabir berkata, wahai istriku, adakah makanan? Ada. Kita memiliki persiapan makanan, 1 sak gandum dan 1 ekor kambing kecil. Kalau kau mau, kamu potong kambing itu, kemudian saya buatkan kari, dan gandum ini saya buatkan roti. Panggil Rasulullah SAW dan 4, maksimal 5 sahabat Rasulullah SAW. Dan ingat, jangan permalukan saya di depan Rasulullah wahai Jabir. Jabir pun bergembira karena ingin memanggil Rasulullah SAW untuk makan. Jabir pun pergi ke lokasi penggalian Khandaq itu, parit itu.
Jabir datang menghampiri Rasulullah SAW dan membisik. Rasulullah berkata dalam bahasa Arab, "Ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim." Ya. Bahasa Arabnya makanan kan ta'am, karena sedikit makanan ditasgirkan. Ladayya tu'ayyim, tu'ayyim. Ya Rasulullah, ada makananku sedikit, Ji. Panggil sahabatmu 4, maksimal 5 ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau sediakan wahai Jabir? Jabir berkata, 1 kambing kecil ya Rasulullah dan 1 sak gandum. Apa kata Rasulullah? Makanan banyak dan berkah wahai Jabir. Rasulullah pun naik ke atas batu yang besar dan tinggi dan berkata, "Ya Ansor wal Muhajirin, wahai kaum Ansor dan Muhajirin, kita dipanggil oleh Jabir untuk makan di rumahnya." Allahu Akbar. Jabir pun terpontang-panting balik ke rumahnya dan berteriak kepada istrinya, "Wahai istriku, kita telah dipermalukan oleh Rasulullah SAW. Kita telah dipermalukan oleh Rasulullah SAW." Begitu riwayatnya. Nah, apa kata istrinya? "Kenapa ya? Wahai Jabir, Rasulullah mengumumkan kepada seluruh kaum Ansor dan Muhajirin untuk datang ke rumah kita makan." Apa kata istrinya? "Saya kan sudah bilang wahai Jabir, jangan permalukan saya di depan Rasulullah SAW." Tapi istrinya adalah istri yang soleh dan berkata, "Wahai Jabir, apa yang ada pesannya Rasulullah SAW?" "Ada wahai istriku. Katanya, jangan sentuh makanan sebelum Rasulullah tiba di rumah kita." Apa kata istrinya? Orang yang cerdas, beginilah kalau ada iman di dalam hati. Dia berkata, jangan sentuh makanan itu sampai Rasulullah tiba. Jangan, ini pesan Rasulullah. Kalau begitu jangan sentuh makanan. Setelah itu Rasulullah SAW pun memanggil seluruh sahabatnya 1.400 orang ke rumah Jabir. Ukuran rumah Jabir 3x4. Kecil. Masya Allah. Nah, tamu yang akan datang untuk makan 1.400 orang. Banyak. Masya Allah. Rasulullah belum tiba, singkat cerita. Dan berkata kepada istrinya, "Apa yang kau siapkan wahai istri Jabir?" 1 ekor kambing yang sesudah masak kari ya Rasulullah. Kemudian 1 sak gandum. Cukup untuk 10 orang. Maksimal. Apa kata Rasulullah? "Panggil Habbasa." Habbasa itu kalau kita Pak Bas. Habbasa itu dipanggil kalau ada acara untuk bikin roti 1.000 sampai 2.000 roti dari gandum. Panggil Habbasa. "Ya Rasulullah," kata istrinya, "walaupun saya bisa buat 1 saya tidak panggil Habbasa," yang ada di kaum Ansar. Panggil Habbasa. Bayangkan yang dimulakan oleh Allah. Dipanggil Habbasa, datang membuat roti. Kemudian singkat cerita Rasulullah SAW mengatakan, "Saya yang akan menuangkan kari ini ke piring sahabat. Kamu wahai istri Jabir, silahkan cabik rotinya, simpan. Dan kamu Jabir, panggil sahabat yang ada di luar, 1.400 orang itu, 10 orang setiap kali masuk, 10 orang. Tidak lebih, tidak kurang. Panggil." Begitu terus 10.000 orang. Bayangkan, 10 orang dari 1.400 orang. Bayangkan teman-teman dimulakan oleh Allah. Orang ini kelaparan. 3 hari tidak makan. Dan Rasulullah SAW tidak membatasi makanannya sampai mengisi perutnya atau mengenyangkan perutnya beberapa hari ke depan. Tidak dibatasi makanan. 10 orang, 10 orang, 10 orang. 1.400 orang selesai makan. Jabir menyaksikan sebuah mukjizat yang luar biasa. Makanan itu tidak berkurang sekali. Sedikit pun tidak berkurang. Makanan 10 porsi orang. Dimakan 1.400 orang. Dengan Rasulullah tanpa membatasi sahabat makan. Dan makanan pun tidak berkurang sedikit pun. Ditambah 200 Habbasa tadi. Tidak berkurang. Dan Rasulullah berkata lagi, "Masih ada makanan wahai Jabir?" "Ya, masih ada ya Rasulullah." "Kalau begitu, makanan ini bagikan kepada seluruh penduduk Madinah yang kelaparan, yang tidak makan, karena pada saat itu kondisi kelaparan. Bagikan sebanyak yang bisa kamu bagi." Dibagikan, kembali masih utuh makanan itu. Allahu Akbar. Sehingga pada saat itu Jabir berkata,
makanan ini masih utuh, 1.400 orang makan, 200 orang hamba makan, kemudian dibagikan kepada seluruh orang di Madinah juga makan, dan masih utuh barang ini, tidak berkurang sedikit pun. Nanti berkurang ketika saya, istri dan anak-anak saya makan, baru berkurang. Di sendok karinya, dimakan rotinya, baru berkurang. Masya Allah, ini merupakan mukjizat. Ini tidak masuk di logika teman-teman, kalau kita pakai logika berpikir kita. Tapi begitulah, innama amruhu idza arada syai'an. Ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah cuma mengucapkan ayyakulu kun, jadilah, fayakun. Maka sesuatu itu walaupun mustahil, walaupun tidak bisa, walaupun di luar nalar logika, tetap bisa jadi teman-teman. Fayakun, maka jadilah. Itulah kehebatan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang ternukil di hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Oke teman-teman, sekira seperti itu kisah mukjizat Rasulullah terhadap makanan untuk kali ini. Teman-teman yang punya kritik dan saran silahkan curhat di kolom komentar ya. Kemudian teman-teman ingin request kisah apa selanjutnya yang kami akan bahas, silahkan curhat di kolom komentar juga. Insya Allah kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullah. Allahu Akbar.